Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, di dalam Suara Gembala kali ini, kita akan belajar sejarah kerajaan Israel. Saudaraku, menarik sekali bahwa kitab suci kita ini isinya itu bukan hanya wejangan-wejangan atau firman Tuhan, enggak boleh ini, enggak boleh itu, kamu harus begini, harus begitu, itu ada. Tetapi juga menceritakan tentang riwayat dari umat Tuhan. Sehingga kita dapat belajar hal-hal apa yang tidak disukai oleh Tuhan melalui sejarah dari tokoh-tokoh yang tertulis di dalam kitab suci ini. Nah, di dalam kitab Raja-Raja, saudaraku, yang membahas tentang sikap dari para raja-raja umat Tuhan pada waktu itu, kita akan mengerti bagaimana kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang-orang yang hebat-hebat, saudara. Dan kali ini di dalam 1 Raja-Raja 11 kita akan membahas, ya tentunya tidak bisa terlalu detail, tapi beberapa highlights nanti akan saya angkat, bagaimana Salomo yang setelah sukses membangun bait Allah yang begitu megah, dikagumi oleh negara-negara tetangga, ya oleh raja-raja tetangga, bagaimana harta kekayaan yang melimpah, kemakmuran yang luar biasa bagi rakyat Israel pada waktu itu. Kemudian dia secara politis, ya sekaligus dia juga memang orangnya romantis sekali, ya. Dia menikah dengan putri-putri dari bangsa-bangsa lain, saudara. Dan jumlahnya nggak sedikit, ya. Kalau kita lihat 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dikatakan, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Jadi memang dia jatuh cinta, cantik-cantik gitu ya, perempuan-perempuan asing itu. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Dan kita tahu bahwa mereka ini bukan umat Tuhan. Dan mereka punya sesembahan-sesembahan, dewa-dewa yang mereka puja. Sehingga ketika mereka menjadi istri dari Raja Salomo, ya, istri-istri Raja Salomo, mereka membawa akan keyakinannya dan mempengaruhi Raja Salomo. Dan karena Salomo ini, ya, dia seorang raja, dia punya kuasa yang absolut pada waktu itu, dia bisa berbuat apa saja. Dan dia mengizinkan akan istri-istrinya itu untuk membawa penyembahan-penyembahan kepada dewa-dewa atau ilah-ilah asing itu ke Yerusalem, saudaraku, ke kerajaannya, ke istananya. Karena dia cinta pada perempuan-perempuan tersebut. Nah, ini menjadi jerat bagi Salomo. Ini adalah satu blunder, kesalahan yang sangat fatal dari Raja Salomo. Ayat 2 kalau kita lihat, ya, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut pada mereka dengan cinta. Ya, kita tahu, saudaraku, ada 3 perkara yang harus kita waspadai. 1, yaitu harta. Ini saingannya Tuhan ini, mamon, harta. Tapi juga ada cinta, saudaraku, ya. Harta, cinta, tahta. Atau biasanya harta, tahta, cinta. Tapi cinta di dalam hal ini, Pak Salomo sudah punya tahta, sudah dikaruniai oleh Tuhan tahta, kekuasaan yang absolut. Nah, ini kalau tidak hati-hati ini bisa berbahaya kalau dia tidak menundukkan diri kepada kebenaran firman Tuhan sebagai kebenaran mutlak di atas kekuasaan yang dia punya, maka tahta ini akan menjerat dia juga. Ya, harta Salomo berlimpah, saudaraku, apapun dia punya pada masanya. Jadi orang yang dikaruniai harta harus waspada bahwa harta itu sementara dan harta itu adalah karunia Tuhan semata-mata. Bisa lenyap dalam sesaat, saudaraku. Kalau Tuhan berkehendak, harta yang kita miliki, yang Anda miliki bisa lenyap dalam sesaat.
Jadi kita harus memperlakukan harta ini sebagai sesuatu barang sementara yang pasti akan kita tinggalkan pada waktunya, ya, atau meninggalkan kita kalau Tuhan izinkan. Harta, tahta, ya seperti Salomo ini ya, dia nggak waspada dengan kekuasaan mutlak, dia nggak mau dengar nasihat dari ya nabi-nabi atau hamba-hamba Tuhan pada waktu itu, dia jalan menuruti akan keinginannya karena dia punya harta dan tahta, kekuasaan mutlak. Nah, yang ketiga cinta, saudara. Salomo ini dikatakan terjerat cinta ya. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Nah, ini akibatnya, saudaraku. Mencondongkan hati Salomo ini kepada Allah-Allah lain sehingga dia tidak sepenuh hati lagi berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti apa yang dilakukan oleh Daud, ayahnya. Nah, saudaraku, ayat 6 kita lihat ya, apa kata firman Tuhan ya, mencatat meskipun Salomo adalah raja yang sangat dikagumi, tetapi firman Tuhan dengan tegas menuliskan akan hal ini. Coba kita baca, saudaraku, ayat 6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat, itu jahat loh saudara. Jangan dipikir jahat itu cuma nilep duitnya orang lain, membunuh, ya, apa itu melakukan perbuatan kriminal itu jahat. Jahat itu adalah apa? Meninggalkan akan Tuhan dan berpaling kepada berhala-berhala. Alasannya yaitu tadi, tahta, cinta, itu bisa membuat orang beralih ke sana. Tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Salomo? Ya membangun, ya demi permohonan dari istri-istrinya yang dia cintai itu, dia membangun akan bukit pengorbanan bagi Kamos. Itu ayat 7, saudara. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sesembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem. Yerusalem, saudara, kota suci, diisi dengan hal-hal seperti itu. Dan bagi Molok, dewa kejijikan, sesembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukan bagi semua istrinya. Jadi masing-masing mau punya dewa apa, kasih. Dia punya duit, punya kuasa, bangun. Dan itu yang dikatakan jahat di mata Tuhan. Saudaraku, ini pelajaran. Sehebat apapun seseorang, kalau dia tidak berpaut dan tunduk pada firman Tuhan, maka dia akan terpleset. Dikaruniai kekuasaan, dikaruniai harta, dikaruniai kebebasan. Man cannot handle ultimate freedom. So, kita harus pahami itu. Manusia tidak bisa menghandle akan kebebasan secara ultimate tanpa batas. Tidak bisa, saudaraku. Nah, inilah awal malapetaka, saudaraku. Nah, kita akan belajar dalam sesi ini, yaitu Tuhan membangkitkan akan lawan-lawan bagi Salomo. Kita lihat, saudaraku ya, ayat 14. Jadi 1 Raja-Raja 11 ayat 14. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad, orang Edom, ya dari keturunan Raja Edom. 1, Hadad. Jadi munculnya lawan-lawan itu atas seizin Tuhan karena apa? Karena Tuhan tahu kejahatan yang dilakukan oleh Salomo. Saudaraku, ini pelajaran buat kita ya. Ini perjanjian lama, ini kan bayang-bayang dari kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kita. Jadi kita tangkap aja. Jangan berpaling dari Tuhan yang sesungguhnya. Kekuasaan, kekuatan apa yang ada pada ilah-ilah asing harus kita jauhi, kita hindari. Kalau tidak, saudaraku, ya seperti Salomo. Apa yang terjadi dalam hidup Salomo? Tuhan membangkitkan seorang lawan bagi Salomo, yaitu Hadad. Nanti kita lihat, saudaraku, Hadad Hadad itu sebetulnya itu masa lalu, yaitu orang Edom itu masa lalu. Kalau saudara baca ya, nanti itu adalah seorang anak muda yang melarikan diri ke Mesir karena pada waktu itu Daud berperang melawan Edom dan Edom dimusnahkan. Nah, kemudian Hadad ini melarikan diri, saudara, ke Mesir.
Dan di Mesir dia disayang oleh Fir'aun sampai dia menjadi dinikahkan ya dengan adik istrinya, jadi iparnya Raja Fir'aun, saudaraku. Luar biasa Hadad ini, orangnya mungkin menarik ya, orangnya mungkin pintar, menarik, dan meskipun dia orang Edom, sama Raja Mesir dia dijadikan ipar. Nah, kemudian Tuhan munculkan juga Rezon, ya Rezon yang orang-orang dari kerajaan Soba, dia melarikan ke Damsyik. Tapi ini musuh-musuh ini ada. Kenapa musuh menjadi kuat? Kenapa persoalan-persoalan itu menjadi masalah yang berat? Barangkali kita harus koreksi diri. Adakah kejahatan seperti yang dilakukan oleh Salomo ini? Tidak semua, saudaraku ya, tidak semua masalah yang kita hadapi itu karena kesalahan kita. Tidak, karena iblis itu memang pencuri, pembunuh, pembinasa. Tetapi ada satu kebenaran yang juga kita harus terima dari contoh kehidupan Salomo. Salomo ini berhadapan dengan musuh-musuhnya, yaitu Hadad, Rezon, dan nanti yang terakhir orang dari dalam sendiri, yaitu orang dari suku Efraim, saudaranya sendiri, jadi rakyatnya sendiri, yang bernama Yerobeam, yang oleh ketetapan Tuhan menjadi awal dari perpecahan kerajaan Israel menjadi dua, nanti Israel sama Yehuda, 10 suku dan 2 suku. Yehuda, kerajaan Yehuda ini yang beribu kota di Yerusalem, dan kerajaan Israel yang nantinya tinggal di Samaria. Nah, ini menjadi 2 kerajaan. Ini pecahnya itu sebetulnya kalau kita renungkan dari 1 Raja-Raja 11, itu karena kesalahan dari Salomo, dosa Salomo. Jadi akibatnya itu sampai ke anak cucu, saudara. Ini juga sebuah pelajaran ya, bahwa Tuhan akan bangkitkan akan musuh-musuh. Tadi ada Hadad, ada Rezon, kemudian ada Yerobeam, yang adalah pegawainya Salomo sendiri. Ya, kalau kita lihat siapa toh Yerobeam itu, kita lihat ya saudaraku ya. Nanti dia menjadi raja yang pertama di kerajaan Israel. Jadi saudara jangan bingung, kerajaan Israel itu adalah 10 suku yang ada di Samaria. Kemudian kerajaan Yehuda itu adalah dari suku Yehuda dan Benyamin, yang dari Rehabeam, dari Salomo. Rehabeam ini kan anaknya Salomo. Nah, ini Yerobeam, ini bukan anaknya Salomo. Yerobeam ini kita lihat ya, ayat 26, masih 1 Raja-Raja 11 tadi ya. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Zereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Serua, seorang janda, memberontak terhadap raja. Dia memberontak, saudara, karena ya awalnya itu inilah alasannya ayat 27, mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Jadi aksesnya ditutup dan itu menimbulkan sakit hati pada suku-suku yang lain. Nah, ayat 28 menjelaskan siapa Yerobeam. Yerobeam itu adalah orangnya Salomo sendiri. Dikatakan Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa anak muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Jadi dia diangkat sebagai pemimpin begitu ya, untuk supervisi ya, mengawasi semua pekerja dari suku Yusuf. Nah, Yerobeam inilah yang akhirnya dia menjadi penggenap dari apa yang menjadi tanda kutip hukuman Tuhan atas dosa yang besar yang dilakukan oleh Salomo. Salomo orang hebat, hikmatnya itu dikatakan tiada duanya, saudaraku ya, hikmat Salomo itu ya, sampai dia menulis Amsal dan sebagainya. Tetapi dia tidak mengakhiri akan hidupnya itu dengan baik. Jadi saudaraku, seperti yang Amsal katakan bahwa akhir dari segala sesuatu itu lebih baik, lebih penting daripada awalnya. Itu tulisan Salomo sendiri dan itu refleksi dari perjalanan hidupnya. Dia mengakhiri akan perjalanan hidup rohaninya itu dengan menyimpang, menjauh dari Tuhan, bahkan melakukan dosa yang besar.
di hadapan Tuhan. Tuhan membangkitkan 3 musuh. 1 Hadad, 2 Rezon, 3 Yerobeam. Dan Yerobeam ini nanti yang akan menggenapi, saudaraku. Nah, bagaimana penggenapannya? Itu dari Tuhan. Tuhan mengutus Abia, seorang nabi. Ya, kita lihat, saudaraku ya. Ayat 29. Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia, saudara, bukan Abia, Ahia, seorang Silo itu mendatangi dia di jalan dan berselubungkan kain baru, dan hanya mereka berdua ada di padang. Kemudian Ahia itu merobek akan kain baru itu menjadi 12 potong, dan dikatakan 10 inilah 10 suku yang akan ikut engkau, diberikan kepada Yerobeam, dan 2 suku ini yang tersisa di keturunan Salomo, Rehabeam, saudaraku. Penggenapannya nanti setelah Salomo mati. Tapi sebelum Salomo mati, rupa-rupanya firman ini didengar ya oleh sampai ke telinga Salomo, dan Salomo pun tidak bertobat, tidak menyelesaikan mengapa kok sampai Tuhan akan memecah kerajaan itu menjadi 2, dia tidak tanya, tidak koreksi diri, tidak bertobat, tapi malah make kekuasaan atau kekuatannya untuk apa? Untuk berikhtiar membunuh Yerobeam. Lah Yerobeam ini kan kan tidak cari-cari, saudaraku. Dia keluar dari Yerusalem, ketemu Ahia, kemudian Nabi Ahia menyampaikan akan ketetapan Tuhan atau firman Tuhan itu. Menurut saya, kalau Salomo bertobat, dia memanggil akan nabi itu, kemudian dia berkata, aku telah berbuat dosa, aku mau bertobat, cerita bisa lain, saudaraku. Kita tahu ya, Tuhan itu bukan Tuhan yang memutuskan sesuatu, kemudian dia tidak beranjak dari keputusannya. Tidak. Kalau keputusan itu keputusan hukuman, kita lihat bahwa ada banyak kisah, saudaraku, di mana kalimatnya and God changed his mind. Itu ada, saudaraku. Tuhan itu mengubah akan apa yang menjadi rencananya. Istilah dalam bahasa Indonesianya, maka menyesalah Tuhan atas malapetaka yang dirancangnya. Loh, Tuhan kok menyesal begitu? Itu bahasa untuk memanusiakan Tuhan. Marah, tapi kemudian lihat pertobatan anak-anaknya, umatnya, hatinya luluh, kemudian ya wis tidak jadi marah, dibatalkan. Saudara kan masih ingat akan riwayat umat manusia yang berdosa yang ada di Nineveh, di mana Tuhan mengutus akan Nabi Yunus untuk menyampaikan bahwa Nineveh akan ditunggang balikkan, akan lenyap. Ketika mereka bertobat, Tuhan menyesal atas rancangan kebinasaan. Karena apa? Karena Allah adalah kasih, ini yang kita lupa, saudara. Makanya dalam kisah Salomo ini, kenapa kok Salomo yang dengar ada firman Tuhan yang akan memecah menjadi 2 kerajaan, dia tidak bertobat. Lihat, saudaraku, ayat 40. Ini adalah perikop lawan-lawan Salomo, ayat 40. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam. Loh, kok malah mau dibunuh? Supaya apa? Supaya rencana Tuhan atau nubuatan itu tidak tergenapi kalau Yerobeamnya sudah mati. Emangnya mau ngelawan Tuhan? Bertobatlah. Kalau dia bertobat, dia panggil akan Nabi Ahia dan dia berkata, aku telah berbuat dosa. Kemudian dia minta dibimbing supaya bagaimana dia bisa bertobat di hadapan Tuhan. Barangkali cerita bisa berbeda, saudara. Ini contoh respon yang salah dari seorang Salomo. Kenapa? Karena dia berkuasa. Nah, ini bahaya, saudara. Orang punya kuasa itu kalau tidak takut Tuhan bahaya. Apalagi ya, karena dia punya duit. Dan karena dia tetap cinta dengan istri-istrinya. Nah, sehingga dia nggak mau bertobat. Saudaraku, kita wajib untuk waspada ya. Kita belajar ya dari sejarah riwayat seorang raja luar biasa yang dahsyat, yang hebat, yang berhikmat, yang kaya raya, yang penuh dengan kuasa.
tapi dia mengakhiri akan hidupnya dengan keliru, menyimpang dari Tuhan. Malah berikhtiar membunuh Yerobeam. Tapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir kepada Sisak Raja Mesir, dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Nah, nanti riwayat berikutnya kita akan bahas dalam sesi berikut. Tuhan Yesus berkati.